Kembali dalam Metro Siang, pemirsa, Dana Moneter Internasional atau kita mengenalnya dengan IMF, ini mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2%. Ini berarti tertinggi dibandingkan 6 negara lain di Asia Tenggara. Laporan dari World Economic Outlook April 2024, IMF mendata tingkat pengangguran atau unemployment rate berdasarkan persentase angkatan kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Kami tampilkan pemirsa data-datanya yang dihimpun oleh IMF. Nah, ini dia. Jadi Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,2% atau hanya turun 0,1% jika dibandingkan April tahun lalu angkanya 5,3%. Ini perbandingannya antara tahun ini dan tahun kemarin ya pemirsa. Filipina ini berada di posisi kedua 5,1%, kemudian Thailand 1,1%, Malaysia 3,52% dan Vietnam di 2,1%. Angkatan kerja yang tidak mencari kerja seperti mahasiswa, kemudian juga ada ibu rumah tangga dan orang tidak mencari kerja, ini tidak dimasukkan dalam data ini. Sementara seluruh penduduk Indonesia terdiri dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja mencapai 279,9 juta orang. Sehingga menurut IMF total pengangguran di Indonesia per April 2024 sekitar 14,6 juta jiwa. Jadi bersyukurlah untuk Anda yang sampai siang hari ini masih bekerja. Tapi kita akan lihat pemirsa data dari BPS. Jadi Badan Pusat Statistik memiliki data bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang. Dari sebelumnya di 2023 mencapai 7,9 juta orang. Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari lalu tercatat yang terendah sejak era reformasi sebesar 4,6 juta orang. Nah, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka atau istilahnya adalah TPT Indonesia pada Februari 2024 menurun menjadi 4,82% dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 5,4%. Jadi menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dari angkatan kerja tidak semua terserap di pasar tenaga kerja sehingga terdapat pengangguran 7,20 juta orang. Balik lagi nih pemirsa ke temuan IMF tadi ya. Meski BPS menyebut ada penurunan angka, tapi berdasarkan data dari Moneter Internasional tadi, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level rawan. Seperti yang tadi saya ulas. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara atau juga ASEAN, tingkat pengangguran Indonesia di posisi juara 1 atau juga posisi pertama. Sedangkan di dunia tingkat pengangguran kita ini berada di posisi ke-57. Nomor satunya adalah Sudan di angka 49,5%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ini mengungkapkan biang kerok pengangguran di Indonesia adalah anak-anak muda seperti Gen Z yang jumlahnya hampir 10 juta yang nganggur. Skibidi nggak tuh ya? Nah, Menteri Ida bilang kalau dilihat dari data pengangguran terbuka di Indonesia ini, pemirsa, banyak didominasi oleh anak muda usia 18 sampai 24 tahun. Alasannya kenapa mereka nganggur karena baru saja menyelesaikan pendidikan dan juga masih cari kerja. Jadi jangan langsung merasa nggak terima begitu ya dibilang jadi biang kerok angka pengangguran yang saat ini terjadi. Nah, yang muda-muda ini masih ada kesempatan buat nyari kerja juga. Tapi nanti kalau memang sudah diterima kerja nih untuk yang muda-muda jangan gampang pindah-pindah atau kena mentalnya ketika selalu minta waktu atau ditekan oleh bosnya ya atau juga sering sekali minta waktu untuk healing. Nah, tapi gini pemirsa, sebenarnya bukan hanya karena banyak anak muda yang belum dapat kerjaan sehingga angka pengangguran kita gede. Jadi menurut Menteri Ida ada masalah lain. Kita tampilkan selanjutnya bahwa menurut Ibu Menteri ada ketidakcocokan antara pendidikan serta pelatihan dan kebutuhan pasar kerja yang masih terjadi saat ini. Jadi nggak miss and match antara calon tenaga kerja dengan apa yang dibutuhkan pasar kerja. Sehingga pendidikan dan pelatihan kerja harus dicocokkan dengan dunia kerja itu butuhnya apa sebenarnya. Sehingga pemerintah juga mengeluarkan aturan soal revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mengurangi mismatch tadi dan menekan angka pengangguran. BPS mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17% pada Februari 2024. Kegiatan informal ini dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga tidak dibayar, kemudian pekerja bebas dan pekerja keluarga tidak dibayar. Sementara itu yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk pekerja. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan karena didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh, kemudian karyawan, dan juga pegawai. Kita lanjutkan pemirsa. Kalau Menkyu ini punya pendapat lain soal kenapa tingkat pengangguran kita turun.
Jadi menurutnya, kualitas pertumbuhan meningkat signifikan ini tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan TPT ke level di bawah pra-pandemi. Begitu. Jadi Sri Mulyani yakin menurunnya proporsi pekerja informal tersebut ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional karena lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan non formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik. Jadi sebenarnya dengan angka atau penjelasan atau tema hari ini kita harus bangga atau justru khawatir soal data dari IMF tadi. Sebenarnya apakah memang angka-angka ini kalau di dunia realnya juga terlihat begitu banyak sekali anak muda yang menganggur, benar atau tidak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.